Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas kondisi Indonesia pada masa pandemi. Virus corona merupakan satu dari sekian virus yang persebarannya sangat cepat. Dikarenakan jika virus ini bisa terhirup dan masuk ke dalam sistem pernafasan manusia, virus ini akan masuk ke jalur pernafasan dan membran mukus di bagian belakang tenggorokan, menempel pada sebuah reseptor di dalam sel dan mulai berkembang di sana. Saat virus ini berkembang, mereka mulai menginfeksi sel-sel di sekitarnya. Gejalanya biasanya mulai terasa di belakang tenggorokan, berupa rasa nyeri tenggorokan dan batuk kering. Lalu, virus dengan cepat merambat masuk ke saluran pangkal paru-paru hingga masuk ke paru-paru. Proses ini merusak jaringan pada paru-paru, membuat jaringan ini membengkak, sehingga jadi lebih sulit bagi paru-paru untuk memasuk oksigen dan menyalurkan keluar karbon dioksida. Memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa virus ini merupakan virus yang berbahaya. Tetapi, jika dibandingkan dengan masa lampau, pemerintah sekarang sudah melakukan penanganan yang baik untuk menghambat penyebaran virus ini. Sangat bertolak belakang pada saat terjadi wabah pes. Pemerintah Hindia Belanda hanya melakukan pendataan pasien secara tidak menyeluruh dan penanganan dari pihak medis masih sangat minim, sehingga banyak korban yang tidak terselamatkan. Namun, pada masa sekarang ini, pemerintah sudah melakukan banyak usaha dalam mengatasi virus COVID-19, seperti melakukan PSBB, menutup bandara, hingga menyediakan alat medis serta teknologi yang maju. Salah satu teknologi yang digunakan tenaga medis dalam memerangi COVID-19 antara lain adalah ventilator. Ventilator adalah alat bantu pernafasan bagi pasien yang mengalami masalah pernafasan. Ketika pernafasan terganggu dan berhenti, organ-organ tubuh tak lagi disuplai oleh oksigen sehingga dapat memicu terjadinya kematian. Ventilator berfungsi untuk memasukkan oksigen ke paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Dengan alat ini, pasien yang sulit bernafas akan dibantu untuk bernafas seperti layaknya orang normal. Walaupun virus ini adalah virus yang berbahaya dan mudah menular, ada beberapa cara loh yang bisa kita lakukan supaya dapat terhindar dari virus COVID-19 ini saat kita sedang beraktivitas di luar rumah. Apa aja sih caranya? Yang pertama, gunakan masker yang fresh dan bersih, serta jangan lupa baca tangan masker. Yang kedua, membawa hand sanitizer saat berpergian. Yang ketiga, pastikan tubuh dalam keadaan fit saat berpergian dan jangan lupa mengonsumsi vitamin. Selalu menggunakan baju yang bersih saat keluar rumah dan jangan lupa mencuci baju itu sesaat setelah pulang. Dan yang terakhir, jika ingin bepergian jarak jauh, jangan lupa menyiapkan surat-surat yang lengkap dan menunjukkan bahwa fisik kalian sehat dan siap untuk bepergian. Selama masa pandemi ini, ada banyak hal loh yang bisa kalian lakukan untuk mengisi waktu luang. Ada banyak sekali jenis olahraga yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kalian. Misalnya jogging dan bersepeda. Ada fun fact nih teman-teman. Ternyata jogging dan bersepeda memiliki unsur fisika loh di dalamnya. Nah, untuk bersepeda memiliki unsur fisika gerak rotasi. Gerak rotasi adalah gerak yang mengalami perputaran pada poros tertentu disebabkan oleh adanya torsi, yaitu kecenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu benda tegar terhadap titik poros tertentu. Nah, saat kalian sepedaan nih, kalian akan menginjak pedal sepeda. Gaya yang kalian berikan untuk memutar gear di pedal akan tersalurkan menuju rantai sepeda. Rantai tersebut akan berputar dan memberikan gaya menuju as roda belakang. Sementara jika kalian jogging, kalian akan melakukan gerak translasi. Apa itu? Gerak yang terjadi di lintasan yang sama setiap pergeserannya. Jadi, sebuah benda dapat dikatakan melakukan gerak translasi jika benda itu menempuh lintasan yang bentuk dan panjang lintasannya sama. Karena di masa pandemi ini, PSBB sedang diberlakukan, maka jumlah kendaraan di jalan raya menurun secara sangat drastis. Hal ini juga menyebabkan berkurangnya pembelian bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Bahan bakar sendiri mempunyai unsur-unsur kimia loh di dalamnya. Salah satunya adalah unsur hidrokarbon.
Pada minyak bumi, memiliki campuran senyawa hidrokarbon sebanyak 50 sampai 98 beratnya. Dan sisanya adalah zat-zat organik yang mengandung berak, oksigen, dan nitrogen. Secara umum, komposisi minyak bumi terdiri dari karbon, hidrogen, sulfur, nitrogen, dan oksigen. Berdasarkan kandungan senyawanya, minyak bumi dapat dibagi menjadi golongan hidrokarbon dan non-hidrokarbon, serta senyawa-senyawa logam. Karena ditetapkannya PSBB, rakyat Indonesia pun cenderung merasa bosan saat berada di dalam rumah. Banyak rakyat Indonesia menyalurkan kebosanannya menjadi sebuah hobi. Salah satu hobi yang diminati rakyat Indonesia kala pandemi adalah memelihara sesuatu. Salah satu hewan yang paling diminati rakyat Indonesia untuk dipelihara adalah ikan hias. Karena banyak orang yang sedang mencari ikan hias untuk dibeli dan dipelihara, maka banyak juga bermunculan usaha-usaha ternak ikan hias amatiran dari rumah sendiri. Usaha ini hanya membutuhkan sedikit modal, namun dapat menghasilkan banyak untung jika kita memahami apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan usaha ini. Berikut adalah langkah-langkah memulai usaha pembudidayaan ikan hias yang berhasil. 1. Menentukan nama perusahaan sebagai identitas atau tanda pengenal perusahaan. 2. Mencari lokasi usaha yang memiliki akses distribusi yang mudah. 3. Mencari rekan bisnis agar dapat mempermudah bisnis dan dapat mengatasi masalah bersama. 4. Menyiapkan modal usaha. 5. Menyiapkan peralatan. 6. Memanfaatkan iklan untuk penyebaran informasi tentang perusahaan dan produk budidaya ikan hias. The most important message is that as long as the world hasn't found a cure for COVID-19, new normal may be the closest thing to a normal lifestyle we used to have. So, we should learn to adapt to new changes in this new normal era to keep us safe from the fast spreading of the virus. Stay safe, guys!